Shalom. Halo. Selamat malam Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Selamat bersekutu kembali dalam ibadah keluarga pada hari ini Rabu tanggal 18 Mei 2021. Ibadah kita bertempat di keluarga Ibu Yeni Sulawati. Kepada kepala rumah tangga di tempat ini kami persilakan untuk menyampaikan sambutan dan sekaligus pokok doa yang akan kita dukung dalam doa syafaat nanti. Kami persilakan. Shalom. Selamat sore Pak Pendeta, Bu Astin, Pak Petik, dan Pak Yudi. Terima kasih telah hadir di tengah rumah tangga kami untuk bersama-sama memuji dan membesarkan nama Tuhan. Adapun pokok-pokok doa yang akan dinaikkan nanti dalam doa syafaat, kami bermohon doa untuk kami satu ibu yang sudah bertambah usia, yang telah pensiun, yang melayani anak-anak, mohon diberi kekuatan dan kesehatan. Juga bagi anak kami Cindy dan Cherry dengan tugas pekerjaannya, mohon diberkati terus oleh Tuhan Yesus. Juga bagi keluarga besar kami yang ada di NTT, di Surabaya, dan yang di Denpasar. Istimewa bagi kakak kami yang ada di NTT sedang mengalami sakit. Mohon Pak Pendeta untuk mendoakan. Demikian saja, terima kasih. Selamat beribadah. Terima kasih Bu Yeni. Ibadah kita pada malam hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Zakarias Martin Tuarisa. Mengawali ibadah malam hari ini, saya mengundang Bapak dan Ibu untuk kita bangkit berdiri, menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 4. Kita akan kidungkan bait pertama dan bait yang kedua. Hai mari sembah, dan sisa yang berikutnya mari kita angkat bersama-sama. Hai Mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tatanya megah. Bait kedua. Hai masyurkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan gelap, berjalanlah dia di badai kencang. Bapak Ibu, mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa, kami yang kami puji, kami sembah, kami muliakan hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur karena dari hari ke hari Tuhan senantiasa selalu setia kepada kami. Kami bersyukur karena kesempatan dengan keluarga Yeni Sulawati tempat ini untuk boleh menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Hadilah ya Tuhan dan kuduskanlah ibadah kami saat ini sampai dari awal sampai pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan pada saat ini, di mana firman Tuhan kita terambil dari kitab Filipi pasal 4 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Filipi pasal 4 ayat 8 dan ayat yang ke-9 adalah firman Tuhan yang akan kita renungkan
dalam kesempatan ibadah keluarga di minggu kemuliaan Yesus Kristus saat ini. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini, kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang penuh kasih, yang menganugerahkan kami kehidupan. Dan pada kesempatan ini, ketika kami boleh bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu dalam ibadah keluarga yang boleh berlangsung di tengah-tengah keluarga Ibu Yeni Susilowati di tempat ini, kami hendak merenungkan kebenaran firman. Tuntun kami ya Tuhan, agar kami boleh mengerti dan memahami kehendak firman-Mu, lalu kami mau menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami. Mari ya Tuhan, hadir lalu bersabdalah bagi kami. Amin. Mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan kita yang dibacakan dari Filipi pasal 4 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata demikian. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mau mendengar dan melakukannya dalam hidup beriman kita dari hari lepas hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Persilakan dulu. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, surat Paulus kepada jemaat di Filipi ini ditulis oleh Paulus ketika dia berada di penjara. Keterpanggilan Paulus untuk menulis surat kepada jemaat di Filipi karena informasi yang dia dapatkan. Informasi yang Paulus dapatkan bahwa ada pergumulan yang dihadapi oleh jemaat di Filipi. Pergumulan itu adalah bagaimana mereka menghadapi tantangan dan rongrongan baik dari dalam maupun dari luar terkait dengan iman dan percaya mereka kepada Kristus. Hal ini menjadi menarik bagi Paulus karena Paulus tidak ingin jemaat kehilangan pegangan. Paulus menulis surat kepada mereka karena Paulus ingin menguatkan mereka dalam menghadapi tantangan dan pergumulan di tengah-tengah persekutuan mereka sebagai orang percaya. Kita tahu sendiri Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada banyak hal juga terjadi dalam kehidupan berjemaat kita. Persoalan-persoalan yang tumbuh dalam kehidupan berjemaat itu selalu diawali dengan image yang dibangun secara negatif. Apapun yang orang lakukan, kalau kita sudah tidak suka, semua yang dilakukan baik atau tidak baik, semua dianggap tidak baik. Nah, ini kan masalah. Sementara belum tentu orang yang melakukan itu punya memiliki motivasi atau tujuan sama seperti apa yang kita pikirkan. Nah, banyak hal terjadi, kita mau diadu domba, kita mau, padahal sebagai orang percaya ada banyak hal yang disampaikan kepada kita terkait dengan iman dan percaya kita. Nah, Paulus mengingatkan mereka kembali dalam pesan atau nasihat-nasihat sebelum dia menyelesaikan surat ini. Dia menyampaikan nasihat dalam ayat 8 yang begitu luar biasa. Bapak Ibu perhatikan satu-satu. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, mulai dari kata semua yang benar. Semua yang benar itu yang dilakukan, yang tadi saya katakan, benar tidaknya orang lakukan, terkadang kita berpikir negatif. Kenapa? Image itu terbangun karena bagaimana kita melihat orang itu. Lalu dalam kaitan juga dengan mungkin pengalaman pribadi kita. Kita pernah melakukan kesalahan, lalu kemungkinan orang duduk di tempat yang sama, dia melakukan segala sesuatu yang dilakukannya, dianggap salah, dicurigai, dianggap tidak benar.
Nah, ini orang tidak benar nih. Walaupun dalam banyak kesempatan ketika kita berpikir bahwa ya ini semua anggap saja benar, tapi pada akhirnya mengecewakan juga. Tapi lebih baik kita berpikir positif daripada kita berpikir negatif. Kalau kita berpikir negatif belum tentu jadi seperti itu. Tetapi yang negatif itu juga tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi ketika kita berpikir positif untuk memberikan dukungan, asal bukan untuk kepentingan kita, itu tidak ada masalah. Toh kalau yang melakukan itu dia lakukan salah, ya urusan dia dengan Tuhan. Bukan urusan kita, bukan tanggung jawab kita. Itu yang pertama. Yang kedua, semua yang mulia. Kata semua yang mulia itu berasal dari Allah. Ya. Tetapi sebagai orang percaya, kita pun harus mampu untuk menunjukkan karakter yang baik dan benar dalam kehidupan kita. Kita belajar tentang firman Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk melakukan hal yang baik dan benar di hadapan Tuhan dan juga di hadapan sesama. Tetapi dalam kenyataannya kita selalu tidak mampu untuk memahami apa yang mulia dan apa yang baik itu dalam kehidupan kita. Bahkan untuk mempraktikkan itu pun kita mengalami kesulitan. Kenapa? Karena terbangun dari pikiran kita. Lalu kita tidak fokus dalam memahami kehendak Allah di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak mampu berpikir tentang apa yang baik itu, apa yang mulia itu, apalagi bertindak. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selanjutnya kita harus lihat yang berikut, bicara tentang keadilan. Keadilan itu dalam banyak situasi dan kondisi relatif. Kenapa saya bilang relatif? Karena tergantung menguntungkan atau tidak. Kalau orang sudah tidak bisa berjalan secara baik dan benar dalam kehidupannya, maka yang adil bagi dia adalah yang menguntungkan dia. Yang tidak adil bagi dia adalah yang merugikan dia. Tanpa melihat apa yang ada di sekitarnya lagi. Saya tadi baru dapat pesan. Pesannya sederhana. Masih terkait dengan program kerja kita. Pak Pendeta kok tidak jalankan sesuai dengan apa yang diputuskan dalam rapat pokja. Lalu saya bilang, loh, rapat pokja yang benar terkait dengan program kerja atau hasil keputusan sidang majelis yang lebih tinggi yang mana? Apapun yang diputuskan rapat pokja, misalnya dalam kelompok kerja penyusunan program kerja, itu kan kita akan bawa dan diputuskan dalam sidang majelis. Apa yang diputuskan dalam rapat pokja belum tentu itu bisa berjalan. Tetapi yang terakhir finalnya ada di sidang majelis. Yang membesar orang tua lagi harusnya sudah punya pengalaman, tidak perlu menanggapi hal seperti itu. Tetapi karakter yang tadi saya bilang, berpikir positif itu hal yang susah, karena orang sudah bicara tentang kepentingan. Tidak adil bagi dia ketika seseorang memperoleh haknya setelah dia melakukan tugas dan tanggung jawabnya, kalau dia sendiri merasa bahwa itu tidak benar. Kebenaran seperti apa itu sangat relatif. Makanya Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ini diingatkan oleh Paulus. Lalu yang berikutnya bicara tentang yang suci. Bicara tentang kesucian. Persekutuan orang percaya, kekudusan, kesucian itu selalu identik dengan apa yang kita lakukan dalam persekutuan. Tetapi terkadang itu dirusak. Dirusak kembali lagi pada motivasi tadi. Jadi semua didasari oleh motivasi kita dalam mengambil bagian dan terlibat dalam persekutuan itu. Kita harus datang dalam pandangan yang betul-betul menyadari bahwa kita mau bersekutu ini karena kita berproses untuk mengenal Allah. Kita mengenal Allah karena Allah sudah menyelamatkan kita, membebaskan kita dari dosa. Maka proses itu harus jalan. Kalau kita bicara tentang ukuran kesucian, apapun yang dilakukan oleh siapapun, dia akan bertanggung jawab secara khusus. Tetapi tugas kita
memahami apa yang dimaksud dan kesucian dan kemudian ajaran dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, itu penting bagi kita. Kalau kita tidak bisa memahami itu dalam kehidupan kita, maka kita akan selalu berpikir, bertindak tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dari kita sebagai orang percaya. Nah, yang berikut Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu semua yang manis didengar dan sedap didengar. Kalau kita sering bergosip, ada orang yang pintar merangkai kata. Walaupun pesan yang mau disampaikan ini negatif, tapi ketika dia pintar merangkai kata, orang enak dengarnya, langsung, oh, yang tidak benar, yang benar itu bisa jadi tidak benar, yang tidak benar bisa jadi benar. Tapi yang manis itu kan, yang menurut kita yang manis itu adalah sesuatu yang berasal dari Allah. Yang benar, yang menegur kita, yang mengingatkan kita. Seharusnya kita melihat itu sebagai sesuatu yang baik dan yang manis bagi kita. Kan dia katakan yang manis dan sedap didengar. Orang tidak suka ditegur ya firman Tuhan. Tidak enak didengarnya. Kadang ya firman Tuhan disampaikan, ada orang yang merasa tersinggung. Tapi kalau dinabobokan dengan firman Tuhan, walaupun dia salah, dia senang menikmatinya dan tidak akan membawa perubahan dalam kehidupan. Jadi segala sesuatu yang manis didengar itu juga belum tentu baik. Tetapi kita tahu yang sesungguhnya yang benar itu dari Allah. Yang manis itu adalah mau kita yang menentukan pilihan untuk mendengarkan segala sesuatu yang baik atau tidak dalam kehidupan kita. Dia boleh manis, tapi belum tentu baik. Gitu kan? Orang banyak makan manis kan belum tentu dia bisa menikmati segala sesuatu dengan baik. Bisa aja efeknya penyakit. Tapi yang manis dan baik didengar, kata yang baik didengar, itulah yang harus menjadi pilihan kita. Segala sesuatu yang baik dengar itu bertujuan untuk mengingatkan kita, menegur kita, mau menyampaikan pesan Allah kepada kita. Jangan sampai kita hanya memasang telinga untuk segala pujian di telinga kita saja, tapi kita tidak mau dengar teguran dalam kehidupan kita. Lalu Paulus katakan selanjutnya, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Kebajikan itu kan kembali kepada bagaimana kita bersikap. Bersikap dan bertindak sesuai dengan kehendak Allah dalam kehidupan kita. Nah, banyak kesempatan dalam kehidupan persekutuan kita, Paulus selalu mengingatkan pada kita bahwa dari semua hal itu, dia mau bilang semua, pikirkanlah semuanya itu. Apa yang disampaikan dari awal tadi, apa yang baik, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis dan sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya. Kita diberikan hikmat dan kebijaksanaan untuk menentukan apa yang terbaik yang harus kita lakukan dalam kehidupan. Kita tidak mau orang memandang kita negatif hanya karena sikap kita. Banyak orang tidak belajar dari pengalaman kehidupan. Tidak tahu apa juga yang dikejar dalam persekutuan ini. Tetapi terkadang kita tidak mau belajar. Yang muda tidak mau mendengar yang tua. Yang tua juga kadang tidak bisa memberikan contoh yang baik kepada yang muda. Akhirnya apa yang kita harapkan dari persekutuan ini? Karena semua datang dengan kepentingan masing-masing, bukan dengan tujuan untuk memuliakan Allah di tengah-tengah persekutuan ini. Kalau orang bersekutu dengan tujuan memuliakan Allah, maka saya yakin dan percaya dia bisa mengabaikan kepentingan pribadi, lalu mengedepankan pikiran-pikiran positif di tengah-tengah membangun persekutuan ini. Bagian akhir Paulus katakan jelas kepada kita. Nah, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ada 3 hal. Apa yang telah kamu
dan apa yang telah kamu pelajari. Sebagai orang percaya dan juga sebagai orang yang hidup di tengah-tengah dunia ini, kita semua berproses. Pelajaran kehidupan itu semua arahnya positif. Tidak ada yang arahnya negatif. Kecuali kita memilih untuk menjadi bagian dari hal-hal yang di luar daripada hal yang normal. Gitu kan? Orang tua ajarkan anaknya supaya bagaimana saling mengasihi kakak beradik, menghormati orang, itu kan positif. Itu kan tidak ada hal yang tidak baik. Kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah mengajarkan kita untuk melakukan kejahatan atau merencanakan kejahatan dalam kehidupan. Kita belajar di bangku pendidikan. Hanya orang yang salah gunakan ilmu itu aja. Jadi dia negatif. Seorang ilmuwan ya, kalau dia mau melakukan, dia membuat penemuan, kalau dia arahkan ke arah yang positif, dia akan jadi positif. Tapi kalau orang di tangan orang yang berpikir negatif, maka dia akan jadi sesuatu yang negatif. Jadi pada akhirnya semua kembali ke kita. Nah, Paulus menunjukkan contoh dan keteladanan itu dalam kehidupan persekutuan jemaat yang ada di Filipi. Lalu apa yang telah kamu terima? Kalau bicara kita sebagai orang percaya, apa yang kita terima dari Allah? Kita terima adalah kebaikan. Kita menerima anugerah keselamatan dalam kehidupan. Kita dipersekutukan sebagai orang percaya lewat kematian dan kebangkitan Kristus. Bahkan kenaikan Kristus memastikan tempat dalam kemuliaan Allah bersama-sama dengan Dia. Tidak ada yang tidak baik. Hanya manusia saja yang menentukan pilihannya. Lalu apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat. Nah, semua menjadi pembelajaran bagi kita, Bapak Ibu. Apa yang kita dengar? Kalau kita dengar baik, kita akan berpikir baik. Tapi kalau kita mengarahkan pendengaran kita ke yang tidak baik, kita akan tetap berpikir tidak baik terus. Gitu kan? Jadi, dan berakhir pada tindakan orang, semua apa yang orang lakukan tidak baik. Yang kita lihat, apapun yang kau lakukan tidak ada yang benar. Jangan sampai orang bilang hanya tunggu Tuhan turun dari langit saya baru bisa mengubah kita. Gitu kan? Terkadang kita tidak sadar keberadaan kita di tengah-tengah masyarakat. Kalau masyarakat tidak terima kita, berarti ada yang tidak benar dari kita. Tapi kalau masyarakat bisa menerima kita, lingkungan bisa menerima kita, berarti orang menerima kita karena kebaikan kita, karena kebajikan kita. Karena begitu banyak hal positif dalam kehidupan kita. Tidak ada orang yang menolak. Orang tidak suka untuk orang yang bersikap dan bertindak tetap berpikir positif. Yang orang tidak suka itu adalah orang yang bertindak, berpikir, dan bersikap negatif. Karena dimanapun dalam kehidupan persekutuan, dalam kehidupan masyarakat, tetap positif, yang positif tetaplah positif dan mudah diterima. Tapi yang negatif akan juga tetap negatif dan tidak mudah diterima bagi orang-orang yang memiliki hikmat dalam kehidupan. Dan Paulus menyampaikan ini kepada kita bahwa kita sebagai orang percaya dalam membangun kehidupan persekutuan kita sebagai kesatuan tubuh Kristus. Mari kita membangun dalam kerangka berpikir menurut kehendak Allah, jangan menurut kehendak kita manusia. Bersikaplah dan bertindaklah sesuai dengan apa yang Allah ingin kita jalani dalam kehidupan kita. Pakai ukuran kebenaran yang berasal dari Allah. Jangan pakai ukuran kebenaran yang berasal dari manusia. Karena ketika kita memakai ukuran kebenaran yang berasal dari manusia, kita tidak akan menemukan kebenaran Allah. Sebaliknya, ketika kita memakai ukuran kebenaran yang berasal dari Allah, maka kita mampu untuk membunuh kebenaran kita sebagai manusia menurut pikiran dan ukuran. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati dalam syafaat kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kekal dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk anugerah dan penyertaan dalam kehidupan kami. Terlebih dalam persekutuan yang boleh berlangsung di sektor pelayanan 3 di
tengah-tengah kehidupan keluarga Ibu Yeni Susilowati di tempat ini. Bapa, Engkau kenal Ibu Kekasih dalam tanggung jawabnya sebagai orang tua tunggal di tengah-tengah keluarga yang Tuhan anugerahkan. Bapa berkati Ibu Kekasih dalam hari tuanya, dalam menikmati masa-masa pensiunnya, juga dalam mendampingi kedua anak kekasih. Beri kekuatan, beri kesehatan, bahkan berkat-Mu dalam kehidupannya. Lalu Tuhan juga pimpin dan tuntun dia di dalam kehidupannya dari hari lepas hari, di dalam tanggung jawabnya sebagai orang tua ya Tuhan. Berdoa bagi kedua anak kekasih, Cindy dan Cheryl dalam pekerjaan mereka, dalam pergumulan masa muda mereka, dalam harapan dan kerinduan mereka, tengah-tengah kehidupan yang mereka jalani saat ini. Tuhan pimpin dan sertai, Tuhan berkati kedua anak kekasih ini di dalam pekerjaan mereka, di dalam pergumulan mereka. Beri mereka juga kekuatan dan kesehatan, bahkan berkat-Mu juga dalam kehidupan mereka lewat pekerjaan yang mereka jalani. Beri kesungguhan hati untuk dapat menjalankan tugas tanggung jawab pekerjaan mereka. Lalu jadikanlah mereka anak-anak yang juga menghargai dan mengasihi orang tua terkasih yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan mereka. Berdoa bagi kakak terkasih yang ada di Kupang yang saat ini berada dalam keadaan kelemahan tubuh dan sementara dalam perawatan. Bapak berkati setiap obat penawar, makanan, minuman, tangan-tangan para medis maupun keluarga yang membantu proses kesembuhan. Biarlah lewat bilur-bilur-Mu, lewat kuasa Roh-Mu yang kudus, Kau boleh memulihkan kakak terkasih dari Ibu Yeni ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan bagi seluruh keluarga besar, baik yang ada di Kupang maupun yang ada di Surabaya. Bapak sertai dan berkati juga, Bapak jaga dan pelihara juga. Bahkan berkat-Mu, jauhkan dari segala susah, bahaya, maut sekalipun. Berdoa bagi kehidupan persekutuan jemaat Tuhan, jemaat GBB Shalom Denpasar. Baik bagi jemaat-Mu yang mengambil bagian dalam persekutuan ini di rumah masing-masing lewat daring. Bapak berkati ya Tuhan, lewat kebenaran firman yang boleh kami renungkan bersama saat ini, mau mengantarkan kami untuk mengubah cara pandang dan cara pikir kami sebagai bagian dari persekutuan orang percaya yang telah diselamatkan lewat kematian dan kebangkitan Kristus. Di tengah-tengah minggu pemulihan Sang Kristus, kami mau menghayati akan kasih yang sesungguhnya yang mengubah cara pandang kami terhadap sesama kami maupun dalam persekutuan yang Tuhan percayakan, sehingga kami boleh semakin berkenan di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Menjauhkan diri kami dari pikiran-pikiran yang tidak berkenan di hadapan hadirat-Mu, lalu melihat kebenaran-Mu sebagai kehendak yang harus kami jalani di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Bapak berkati seluruh kehidupan jemaat-Mu di dalam kehidupan, dalam pergumulan, dalam tugas tanggung jawab pekerjaan, dalam usaha, berbagai persoalan-persoalan kehidupan yang dihadapi. Tuhan boleh pimpin dan sertai. Tuhan boleh jaga dan pelihara. Tuhan boleh limpahkan berkat-Mu lewat setiap pekerjaan dan usaha. Tuhan boleh buka tingkap-tingkap berkat bagi setiap mereka yang bergumul. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga bagi para pelayan-Mu di Aken Penatua yang boleh mengambil bagian dalam persekutuan pada saat ini, maupun mereka yang merupakan bagian dari pelayanan kesaksian di tengah-tengah jemaat GBB Shalom Denpasar. Bapak berkati kami semua, agar kami boleh bahu-membahu untuk menata pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami saat ini, dan mampu untuk memberi yang terbaik bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Berdoa bagi panitia pembangunan yang mempersiapkan diri untuk melanjutkan pembangunan tahap 2. Bapak sertai dan berkati, sehingga semua boleh berjalan sesuai dan seturut dengan rencana-Mu. Lalu Bapak juga mencukupkan segala kebutuhan dana yang dibutuhkan bagi pembangunan tahap kedua.
mulai dari mempersiapkan pembangunan rumah poster, pemasangan dinding, tembok dari lantai 1 sampai lantai 4, lalu persiapkan pengecoran menara atas dan atap bangunan gedung rumah dan kantor Majelis Jemaat GBB Shalom dan Pasir. Kami percaya sungguh ya Tuhan, semua boleh Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan surga, kami berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami, Bapa berkati, terutama dalam menghadapi pandemi COVID-19, Bapa beri hikmat dan kebijaksanaan. Mampukanlah seluruh pemimpin kami untuk dapat menjalankan tanggung jawab mereka. Beri hikmat bagi setiap bagian dari bangsa dan negara ini terus mendukung program pemerintah dalam rangka melawan virus COVID-19 ini. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk kehidupan bertetangga di tempat ini. Bapa sertai dan berkati agar boleh dapat saling menghormati satu dengan yang lain dan dapat hidup berdampingan di tengah-tengah perbedaan yang ada. Terima kasih Tuhan, kami mohon kepadamu, ampuni kami atas salah dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu di surga. Baik itu melalui kata, perbuatan maupun yang ada dalam pikiran kami sekalipun ya Tuhan. Suci, bersihkan dan layakkan kami. Lalu sempurnakan kami dengan doa yang Kau ajarkan pada murid-murid dan juga kepada kami saat ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bila kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita menyatakan syukur melalui persembahan. Dengarlah pesan Alkitab 1 Tawari 16 ayat 29 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masukkanlah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan menghiaskan kekudusan. Jemaat, mari kita angkat pujian dari 403 ayat 1 yang berkata tercurah. Hujan berkat yang tercurah, itulah janji kudus, hidup segar dari sorga, kan diberi penebus, hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu, sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Bapak Ibu, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Bapa di surga, terima kasih kami sudah mendengarkan khotbah firman-Mu dari Bapak Pendeta. Kiranya firman ini dapat menguatkan kami dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta, kiranya Tuhan berikan kekuatan kesehatan baik dalam pelayanan maupun dalam rumah tangganya. Ampuni salah dosa kami Tuhan, pikiran
perkataan, sikap, perilaku yang kurang berkenan di hatimu Bapa. Demi nama anakmu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri. Kembalilah dalam kehidupanmu dan jadikanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar sebagai penuntun hidupmu. Kiranya jemaat nomor 415 bait yang pertama. Gembala baik bersuling nan merdu dan apa yang seterusnya. Gembala baik bersuling nan merdu, mengiring aku pada air tenang dan memberikan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram tening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang bening. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu serta terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus mau tinggal menyertai, memelihara, memberkati kehidupan keluarga Ibu Yeni Susilowati di tempat ini. Jemaat yang ada di rumah maupun kami yang akan kembali ke dalam kehidupan kami masing-masing. Mulai dari saat ini terus kekal selama-lamanya. Amin.